Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Bertemu lagi dengan rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah ini. Dan sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk selalu menjaga keimanan, sehingga hikmahnya kita selalu merasa aman. Allahumma amin. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu materi yang sudah masuk pada inti dari penelitian, inti dari mata kuliah metode penelitian ekonomi kualitatif, ya. Jadi kita akan membahas data dan sumber data penelitian kualitatif. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang disebut dengan data, ya. Data menjadikan seorang peneliti itu berpijak di dunia empirik. Dunia empirik itu adalah dunia nyata, bukan khayalan, bukan juga impian, ya, maupun lamunan. Sehingga hasil risetnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang namanya data dalam proses penelitian itu akan menentukan baik dan tidaknya penelitian tersebut akan diproses, dihasilkan, serta dilaporkan. Ada istilah garbage in, garbage out. Jadi kalau yang masuk itu sampah, maka nanti yang keluar juga akan sampah. Kalau yang kita masukkan dalam teko air itu adalah kopi, maka yang keluar juga kopi. Yang kita masukkan susu, maka yang keluar juga susu, sesuatu yang bisa dikonsumsi. Tetapi kalau yang dimasukkan itu adalah, mohon maaf, misalnya air comberan, maka yang keluar dari teko itu juga air comberan yang tidak mungkin untuk dikonsumsi. Demikian juga dalam proses penelitian. Kalau data yang kita olah, yang kita proses itu adalah data yang baik, data yang bagus, yang terverifikasi, yang kredibel, valid, dan seterusnya setelah melewati proses penelitian yang sesuai dengan prosedur dan mekanismenya, maka hasil, ya, setelah data itu diproses, maka hasilnya berpotensi juga bagus. Tetapi kalau datanya jelek, datanya kurang bagus, ya, mesin pengolahnya ini, mesin pemrosesnya ini akan sulit untuk menghasilkan laporan atau hasil riset yang bagus. Oleh karenanya dengan mengacu kepada data, seorang peneliti itu nanti akan mampu untuk mempertanggungjawabkan bahwa saya punya data, ini prosesnya, ini hasilnya, dan inilah temuan saya. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi inilah pentingnya data dalam proses penelitian. Baik, kemudian yang berikutnya. Kemudian data itu apa? Ya, apa yang dimaksud dengan data? Data adalah kumpulan informasi, ya, kumpulan informasi yang diperoleh dari proses penelitian, baik itu dari hasil observasi, hasil wawancara, hasil dokumentasi, ataupun uji coba dan sejenisnya. Jadi kalau kita sedang melakukan, misalnya, ya, yang mudah dulu, wawancara, ngobrol dengan orang lain, tetapi itu bukan dalam proses untuk penelitian, maka hasil obrolan tersebut belum bisa dikatakan sebagai informasi atau sebuah data yang layak untuk diolah menjadi data penelitian. Berbeda halnya kalau wawancara, obrolan, interview yang kita lakukan itu disetting sedemikian rupa. Disetting itu artinya dipersiapkan memang dalam atau ditujukan untuk proses penelitian, maka hasil dari wawancara itu bisa masuk kategori data, ya. Karena proses wawancara untuk penelitian dengan wawancara biasa itu jauh berbeda pada dasarnya. Karena apa yang diajukan dalam pertanyaan saat kita
melakukan penelitian, jenis pertanyaannya itu mengacu misalnya ya pada teori tertentu atau diturunkan dari teori tertentu, meskipun teori kita lepas saat masuk ke lapangan ya. Kemudian bagaimana cara mencari jawaban itu juga ada mekanismenya, ada tekniknya dan seterusnya. Tapi kalau wawancara yang bukan untuk penelitian, tentu ini berbeda dengan yang untuk proses penelitian. Demikian pula observasi. Setiap hari kita mungkin melakukan observasi, tetapi tetapi tidak semua observasi yang kita lakukan itu bukan dalam proses penelitian untuk sebuah karya ilmiah. Misalnya mau mencari rumah yang pas, yang cocok ya, orang melakukan observasi. Mau cari tanah yang cocok, orang juga melakukan observasi ya, atau pengamatan. Baik. Nah, itu yang disebut dengan data. Nah, yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa bahwa data penelitian dalam riset kualitatif itu ada yang hard, ada yang soft. Dua-duanya penting, dua-duanya perlu diperhatikan. Tetapi jangan lupa bahwa substansi dari data riset kualitatif itu pada dasarnya adalah makna, the meaning. Ya. Makna yang bisa kita ambil dari suatu data yang tampak di permukaan. Nah, tetapi apakah yang di permukaan tidak penting? Tetap penting. Ya, karena dia nanti akan mengantarkan kepada makna, kepada substansinya. Nanti ketika kita membahas mengenai metode atau teknik pengumpulan data, baik itu wawancara, observasi maupun yang lain, ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Kita teruskan dulu. Nah, lalu kemudian itu tadi data ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang kemudian bisa dijadikan sebagai sumber data dalam riset kualitatif. Kita lihat yang pertama adalah manusia atau informan ya. Kemudian yang kedua adalah perilaku atau suatu aktivitas. Yang ketiga, sebuah peristiwa, kejadian, ya, fenomena juga bisa masuk di sini. Yang keempat adalah suatu lokasi atau tempat, ya, situs, peninggalan sejarah dan seterusnya. Nanti akan kita kupas satu persatu. Selanjutnya, yang kelima adalah dokumen atau arsip, ya, catatan begitu. Dan yang keenam adalah benda. Nah, termasuk di sini ada rekaman, ada gambar ya, dan seterusnya. Baik itu saudara, 6 hal yang akan kita kupas pada pertemuan pada kali ini. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu manusia. Nah, manusia disebut sebagai informan atau narasumber. Secara teknis dalam riset kualitatif, orang yang kita wawancarai, orang yang kita observasi, ya, pihak yang menjadi subjek penelitian kita, itu disebut sebagai sumber data atau narasumber atau informan. Ya, tidak disebut sebagai responden. Responden itu biasanya digunakan untuk riset kuantitatif. Ya. Ini dari sisi katanya sih, respon. Respon itu satu yang sifatnya cepat, yang tidak perlu pendalaman. Oke lah, itu hanya sebuah kebiasaan ya. Kemudian banyak hal yang dapat diteliti pada diri manusia, karena manusia sangat kaya dengan berbagai jenis data dan informasi. Apa saja yang bisa diteliti dari seorang manusia? Bisa berupa sikapnya, perilakunya, persepsinya, motivasi, dan seterusnya. Ya. Nah, ini beberapa hal yang sebagai contoh saja ya, yang bisa kita jadikan sebagai sumber data dari seorang manusia. Loh Pak, terkadang ada judul-judul dalam riset kuantitatif yang juga meneliti misalnya ya persepsi, perilaku, ya bisa saja. Bisa. Karena apa? Itu tergantung kepada tujuan risetnya, jenis datanya, dan seterusnya. Penelitian saya juga terkait dengan persepsi, tetapi saya meneliti mengenai proses pembentukan persepsi. Nah, proses pembentukan persepsi ini lebih ke kualitatif. Tapi kalau kita akan mengukur, menghitung persepsi seseorang terhadap X misalnya,
yang memang itu ditujukan untuk pengukuran ya, dan datanya kemudian juga data-data kuantitatif atau yang dikuantifikasi atau melalui proses pengukuran, ya bisa saja itu masuk ke kuantitatif. Nah sekarang contoh ya, ini sekedar contoh apa saja yang bisa diteliti ya, dari dari manusia. Ini misalnya dalam video ini kita lihat produktivitas manula di kawasan industri Tangerang. Ini hanya contoh ya, ini contoh, dan judul redaksinya juga belum halus-halus amat ya, hanya sekedar menunjukkan beberapa tema yang bisa kita teliti dari sosok seorang manusia. Jadi kalau di kawasan industri yang di situ banyak membutuhkan sumber daya manusia atau karyawan atau pegawai, maka harga ya, ini kalau kita menggunakan teori supply and demand, maka harga SDM itu relatif lebih tinggi. Ya, termasuk orang-orang yang sudah tua. Tua di sini artinya adalah yang sudah melewati batas usia kerja ya. Tua bukan dari harus selalu dari sisi usia atau umur atau fisik ya, tetapi batas masa kerja. Jadi di kawasan yang penuh dengan perusahaan, pabrik ya, atau kawasan industri, maka akan banyak ditemukan orang-orang yang sebetulnya sudah melewati masa kerjanya, tetapi karena pekerjaan itu masih banyak ya, lahan pekerjaan masih banyak, dan mungkin juga dibutuhkan oleh perusahaan, maka mereka ya seperti yang tampak dalam video itu juga masih bekerja. Atau mungkin juga di tempat yang lain ya, jadi bukan kawasan industri, bukan juga kawasan pusat atau sentra ekonomi dan bisnis ya. Ini hanya sekedar contoh ya, ini hanya sekedar contoh. Ada juga orang-orang tua, orang yang memang sudah tua dari sisi usia, tetapi masih harus dalam tanda petik dipaksa untuk bekerja demi menyambung hidup. Jadi mereka bekerja bukan karena pengen duit yang banyak, bukan karena pengen mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi sekedar untuk menyambung hidup karena dalam tanda petik sistem yang membuat mereka demikian. Nah, ini juga layak untuk kita teliti, mengapa orang yang sudah melewati usia produktif tetapi masih bekerja. Tapi ini kan settingnya berbeda ya, backgroundnya berbeda. Yang pertama yang kalau di tema yang pertama lebih karena apa? Karena lebih tuntutan supply dan demand ya. Kalau yang kedua ini lebih karena kebutuhan dari orang tua yang memang secara sistem dia masih dipaksa untuk bekerja. Atau yang ketiga, ini persepsi kiai terhadap lembaga keuangan syariah misalnya. Ya. Ini saudara di antara hal-hal yang bisa kita teliti dari diri seorang manusia. Tentu masih banyak tema yang bisa kita eksplor lebih banyak lagi, yang bisa kita cari lebih banyak lagi. Ini hanya sekedar contoh bahwa dalam diri manusia itu menyimpan banyak data dan informasi ya. Nah ini rekan-rekan mahasiswa, bagian pertama dari video untuk materi kita akan kita lanjutkan pada video yang kedua ya, biar tidak terlalu panjang. Oke, kita lanjut di bagian yang kedua. Terima kasih.